Salam sejahtera, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya dari NIM 1124028 dan nama saya Kifran Tasowid dari kelas 11 F1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan hasil dari kerja praktikum saya, yaitu dengan judul praktikum tipe bentukan time pada mata kuliah pemrograman fungsional. Nah, di sini terdapat laporan dari praktikum yang tadi saya baca, yaitu pada identitas, kemudian ada capaian dan ringkasan pemahaman, serta foto praktikan. Nah, di sini bagian kedua yaitu ada penilaian observasi. Di sini ada penilaian terhadap diri sendiri. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap prosedur, kemampuan penyelesaian tugas, kerjasama tim, inisiatif, dan problem solving, kedisiplinan, dan etika kerja. Nah, selanjutnya masuk ke bagian C yaitu laporan aktivitas praktikum. Nah, ini adalah inti dari topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita berhaluan ke aplikasi Viscode. Di sini sudah tersedia kode pemrograman yang sudah saya kerjakan. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Nah, mulai dari yang pertama yaitu definisi tipe data. Nah, bagian ini mendefinisikan tipe data khusus pada time atau tipe data waktu. Nah, yang digunakan untuk menyimpan informasi. Nah, di sini waktu itu ada tiga ya. Yang pertama yaitu jam. Di sini saya misalkan sebagai HH. Di sini mengembalikan integer. Dan di sini juga mm itu artinya sebagai menit. Di sini mengembalikan integer juga dan juga ss itu sebagai eh, detik. Nah, di sini fungsi tracking show itu di akhir kode yang artinya kita bisa melihat isi dari tipe data time dengan mudah di layar. Lanjut ke sini fungsi selektor. Nah, bagian ini ya adalah gunanya untuk mengambil bagian tertentu dari tipe data time yang sudah kita buat sebelumnya. Yang pertama tadi itu ya hour di sini eh, bertipe berapa time dan mengembalikan nilai integer. Nah, sini our time sama dengan h time. Nah, di sini semisalnya kita memasukkan dengan apa ya waktu h-nya itu 10 berarti artinya di sini situ jam pukul 10 atau jam 10. Nah, di selanjutnya kita ada fungsi minute ya di sini bertipe berapa time dan mengembalikan nilai integer. Nah, sini minute time sama dengan time. Selanjutnya itu second. Second seperti data integer dan mengembalikan eh, nilai integer. Sini second time sama dengan SS time. Nah, dari ketiga fungsi selektor ini, semisal kita memasukkan nilai dari misalnya hour, HH itu, kita misalkan 9 dan minute kita misalkan di sini MM kita misalkan 30 dan SS-nya di sini untuk second kita misalkan 30 juga. Maka integer yang keluar atau mengembalikan eh, outputnya nanti itu yaitu menjadi 9 9 30 30 karena tadi kita masukkan pukul di sini H-nya itu tadi kita masukkan 9, di sini MM kita masukkan tadi 30 dan second time-nya tadi 30 juga. Nah, selanjutnya itu fungsi konstruktor. Nah, bagian ini ialah yang tugasnya itu membuat data time baru atau dari input baru dari input jam yang kita masukkan, yaitu input jam, bukan hanya input jam tapi input menit, jam, dan detik. Nah, di sini ada make time. Di sini fungsi make time yaitu bertipe data tiga integer dan mengembalikan dan memanggil fungsi time. Di sini make time hh mm ss sama dengan time, hh sama dengan hh, mm sama dengan mm, dan ss sama dengan ss. Artinya di sini fungsi ini menerima tiga angka yaitu hh itu jam dan mm itu menit dan ss itu second. Nah, tetapi fungsi yang diterima itu terpisah dari sebuah data time. Nah, di sini semisal kita masukkan tadi seperti contoh tadi yang kita bilang yaitu jadi HH-nya 9 dan MM-nya itu 30 dan SS-nya 30. Nah,
itu otomatis akan membuat waktu menjadi 9:30:30 yang artinya 9:30 dan secondnya situ 30. Nah, selanjutnya itu fungsi untuk menormalkan waktu. Nah, fungsi ini fungsi normalize. Di sini seperti berdata time dan mengembalikan time juga. Nah, sini normalize time itu HMMSS tadi. Nah, sini sama dengan time HH action, MM action dan SS action. Nah, ini merupakan fungsi ini digunakan untuk memastikan waktu yang kita masukkan tetap berada dalam format yang benar. Ya, jadi kalau kita mau memasukkan waktu jumlah detiknya lebih dari 59 atau jumlah menitnya lebih dari 59, maka di sini fungsinya akan otomatis mengubahnya agar sesuai. Nah, di sini dapat kita lihat di mana total second sama dengan HH dikali 3.600 ditambah MM kali eh, 60 tambah SS. Nah, sini H aksen itu total second div 3.600 mod 24. Nah, selanjutnya MM aksen di sini total second mod 3.600 div 60. Nah, selanjutnya di sini ada SS aksen total second itu mod 60. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan yaitu jika kita memasukkan waktu jumlah detiknya lebih dari 59 atau jumlah menitnya lebih dari 59, fungsinya akan otomatis mengubahnya agar sesuai. Ya. Selanjutnya yaitu sini ada operator dari untuk menambahkan dan mengurangi waktu. Nah, di sini ada fungsi next second. Di sini fungsi next second itu adalah fungsi untuk menambah eh, waktu 1 detik dari objek. Ya, kita lihat sini next second itu activate time dan memberikan fungsi time juga. Next time, next second time sama dengan normalize time, HH time di sini. Dan di sini ada mengal- mengalihkan dengan MM time dan SS time plus 1. Artinya di sini fungsi ini menambah 1 detik pada SS detik dari waktu yang ada. Nah, jika kita detik menjadi 60, maka normalize akan mengatur ulang detik ke 0 dan menambah 1 menit. Nah, di sini jika menit menjadi 60, maka normalize akan mengatur ulang menit 0 untuk menambah 1 jam. Nah, selanjutnya jika jam mencapai 24, maka normalize akan mengatur ulang jam ke 0 atau format 24 jam. Nah, sini semisal ya kita masukkan jam berapa ya? Jam 9 lewat 15 lewat jam 9 15 menit dan 59 detik. Nah, itu otomatis time-nya akan berubah menjadi eh, jam 9 lewat 16 menit dan nolnya secondnya itu 0. Itulah fungsi dari next second. Nah, selanjutnya itu fungsi dari pref second. Di sini di mana pref second ini yaitu fungsi untuk mengurang mengurangi waktu. Nah, mengurangi waktu dari waktu 1 detik dari objek time. Nah, sini fungsi ini jika kita detik menjadi -1, maka normalize akan mengatur ulang detik ke 59 dan mengurangi itu 1 menit. Nah, selanjutnya jika menit menjadi -1, maka normalize akan mengatur ulang menit ke 59 dan mengurangi 1 jam. Nah, jika jam menjadi -1, maka normalize akan mengatur ulang ke jam 23 dengan format 24 jam. Nah, contohnya di sini kita misalkan untuk pref second, fungsi pref second di sini kita ambil tadi fungsi contoh tadi yaitu jam 9 lewat eh, lima 15 menit dan 0 second atau 0 detik. Nah, artinya sini berubah menjadi jam 9 lewat 14 menit dan 59 detik.
Nah, itu adalah fungsi yang memastikan tadi bahwa pressure second itu adalah mengurangi waktu, di mana jika detik menjadi satu, maka normalize akan mengatur ulang detik ke 59. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi add second. Di sana add second ini ialah fungsi digunakan untuk menambahkan sejumlah detik n ke waktu yang ada. Nah, sini fungsi prep second itu berarti data time dan mengembalikan nilai time juga. Di sini pref maaf, add second time. Di sini tadi add second itu berarti data time dan mengembalikan nilai time juga. Di sini add second time n, normalize time, h time dan time, ss time plus n. Di sini artinya fungsi ini tadi sudah jelaskan untuk menambah sejumlah detik n. Nah, cara kerjanya semisal kita waktunya tadi kita contohkan itu pukul 9, 9 jam, 15 menit, dan 30 detik berada, maka jumlah detik yang kita tambahkan misalnya 45. Nah, otomatis tadi detik yang kita misalkan tadi 30 itu plus 45 menjadi 75. Nah, otomatis jam yang kita buat tadi itu berubah ya menjadi pukul 9, pukul 9 lewat 16, lewat 25 kan? Lewat 15 kan, untuk 1 menit itu 60 detik, maka hasil yang kita peroleh itu jam 9 lewat 15 menit, maaf lewat 16 menit dan 25 detik. Karena tadi lewat 15 detik, karena tadi kita misalkan tadi 45 ya. Misalnya N kita masukkan tadi 45 di sini plus N ya. Selanjutnya itu subsecond. Subsecond itu fungsi yang mengurangi nilai N ya. Di sini semisal kita masukkan tadi kebalikannya, tadi kalau at second itu kita tambah, sedangkan di sini untuk fungsi subsecond itu untuk mengurangi. Nah, selanjutnya di sini langsung saja kita ke fungsi selektor untuk membandingkan waktu. Nah, fungsi yang pertama itu fungsi is equal time. Di sini berarti pada data dua time dan mengembalikan nilai boolean. Sini local time T1, T2 sama dengan hour T1 sama dengan hour T2 dan minute T1 sama dengan minute T2 dan second T1 sama dengan second T2. Artinya is equal ini untuk adalah fungsi memeriksa apakah dua waktu itu sama persis. Nah, semisal kita masukkan eh, waktu T1 itu tadi kita misalkan tadi lagi 9 lewat 15 lewat 30 detik. Nah, T2-nya juga harus sama dengan yaitu 9 lewat 15 menit dan 30 detik. Maka fungsi ini adalah memeriksa apakah dua waktu yang kita masukkan itu bernilai sama. Jika sama, maka akan nilai boolean yang keluar itu adalah true, dan jika berbeda maka akan munculkan nilai false. Selanjutnya di sini ada fungsi is before time. Nah, is before time ini adalah fungsi yang memeriksa, sebentar, is before time ini adalah fungsi memeriksa apakah eh, waktu pertama T1 lebih awal dari waktu T2. Nah, cara kerja dari fungsi ini, is before time ini ialah kita misalnya memasukkan waktu tadi 9 lewat 15 menit lewat 30 detik. Nah, dan T2-nya kita masukkan contohnya pukul 10 jam lewat 00 menit dan detiknya 00 juga. Nah, fungsi ini maka akan menghasilkan nilai true ya, karena di sini sebab pertama kita lihat di sini di T1 dan T2 itu time second, T1 kurang dari time second 2, artinya waktu yang kita masukkan di T1 atau waktu 1 itu
harus lebih kecil dari waktu 2. Maka di sini menghasilkan nilai true. Nah, jika waktu T1 lebih besar dari waktu T2, maka itu misalkan nilai boolean false. Di sini is after selanjutnya itu fungsi is after time. Nah, fungsi is after time ini berdiri data dua time dan mengembalikan nilai boolean. Ini after time T1 T2 sama dengan time second T1. Nah, lebih besar dari time to second T2. Nah, ini fungsinya berkebalikan dari ini tadi before time. Nah, misalnya kita masukkan di sini pukul 10.00 menit dan 00 detik. Nah, sedangkan kita buat T2-nya itu 9 jam lewat 15 menit dan 00 detik. Oh, ya otomatis itu fungsi yang true karena waktu yang kita masukkan di T1 tadi itu lebih besar daripada waktu T2. Sedangkan kalau kebalikannya tadi itu memanggil nilai false. Nah, untuk selanjutnya di sini kita selanjutnya itu fungsi konversi. Nah, fungsi konversi sini ada time to second, time eh, mengembalikan nilai integer. Nah, time to second itu time MMSS yang tadi saya bilang itu dikali 3.600 tambah dikali 60 tambah SS. Artinya di sini fungsi konversi untuk time to second itu adalah jam dikali 3.600 tambah kali 60 tambah SS. Nah, untuk second to time itu second to time S normalize time 00 S second. Nah, sini adalah fungsi main untuk menjalankan dari program yang akan kita uji. Nah, sini ada main IO, main sama dengan do. Di sini A sebagai readline dan memanggil nilai integer. Sini ada juga untuk readline IO integer dan SS juga. Serta sini H untuk fungsi untuk nilai yang kedua. Atau kita nanti mencarinya di T, perbandingan nanti jadi T1 dan T2 untuk kita coba nanti. Selanjutnya di sini ada sini N, kalian membuat waktu. Nah, sini ada fungsi let. Saya bilang fungsi let di sini let T1 itu make time, ms, dan ss. Nah, selanjutnya di sini ada let T2 yaitu untuk mengecek waktu 2 yang akan kita masukkan. Misalnya make time, dan ss. Nah, untuk selanjutnya yaitu put external di sini untuk memanggil fungsi dari yang kita masukkan tadi, dan next second T1 dan lainnya. Langsung saja kita coba di menu terminal untuk mengetes apakah kode yang kita buat berjalan dengan baik dan benar. Di sini coba saya masukkan info app.ahs. Nah, masukkan sini app. Nah, untuk input yang terdapat pada modul di situ kita hasil yang diharapkan kita masukkan ke 1, 2, 3 dan juga 3, 2, 1 dan 6. Di sini sesuai dengan modul yang diharapkan, hasil yang diharapkan pada modul di sini T1 time. Artinya HH sebagai jam di sini hours saat 3, itu minute 2 dan SS itu second 1. Nah, T2 itu tadi untuk H-nya di sini hoursnya 3, nya minutnya 2 dan SS 1. Selanjutnya di sini N-nya 6. Untuk N tadi yaitu mencari nilai at second ya, at second dengan sub second. Nah, untuk pertama kita sini kita beda yaitu next second di fungsi next second. Di sini tadi yang saya sebutkan di sini eh hours 3 minute 2 dan s 2.
Sini, oh ya kita lihat kan di sini untuk nilai secondnya tambah satu karena di sini ada next second. Next second T2 juga sama, nilai secondnya itu tambah satu. Sebenarnya itu previous second T1 di sini time-nya 3 dan sini tadi kebalikan dari next second, previousnya kebalikannya itu second S dikurang satu. Ya, jadi di sini kita ambil di sini S1 dikurang satu ya menjadi nol. Sedangkan T2 juga sama. Nah, untuk second tadi itu N tambah satu untuk fungsi secondnya yaitu detiknya. Jadi sini detiknya T1 untuk T1 dan T2 juga satu maka bertambah 6 untuk N-nya 6. Maka mendapatkan nilai untuk secondnya yaitu 7. Selanjutnya itu fungsi second untuk T1 N dan T2 N. Nah, di sini maka kita peroleh tadi sini subsecondnya SS menjadi 55 dan SS tadi second ya untuk menjadi dapat 55. Selanjutnya time to second artinya tadi time to second itu mengubah waktunya itu menjadi detik ya. Sini eh, tadi kita masukkan sini hoursnya 3, minutnya 2 dan second satu. Maka untuk hours itu tadi yang kita peroleh di situ di ini time to second nih. Artinya di sini tadi hours kali 3.600. Jadi 3 dikali 3.600 ditambah 2 menit, itu 2 menit, 2 kali 60 ditambah second satu. Nah, di sini kita peroleh 10.921. Nah, untuk T2 juga sama karena kita masukkan nilai yang sama. Nah, untuk T1 di sini second to time 10.927. Sini time-nya itu 3 jam. Sini second to time itu N ditambah satu ya. Nah, ini second to time di sini N tambah satu. Artinya yang tadi yang kita masukkan tadi yang ini at second. Artinya is seconds to time ya. Kita masukkan tadi 10.927 eh, detik itu berubah menjadi 3 jam, 2 menit, dan 7 detik. Begitu juga dengan T2. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan eh, pada tipe bentukan tipe bentukan date pada kali ini. Jika ada kesalahan kata, pengucapan, dan penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.